Oke guys, selamat datang berjumpa lagi di YouTube channelnya Grogen Tamara. Jadi hari ini saya bersama dengan Ibu. Bagaimana Bu? Apa kabar? Baik? Baik, luar biasa. Itulah ya. Salam sehat. Jadi hari ini ada covid begini, jadi orang apa Tre? Ada mau bertanya kepada Ibu. Dari masa orang pe sekolah dari sampai orang bagaimana Bu? Orang pe masa sekolah ini. Ya, kalau mau lihat dari sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini, ya suasana sekolah itu ya tentunya anak-anak itu ceria-ceria, riang, saling bertatap muka, kemudian pembelajarannya itu secara langsung belajar ya di kelas. eh, dan itu ketika saat normal itu anak-anak bebas ya, bebas berbicara dengan siapa saja, bebas bergandengan tangan, bebas menatap satu dengan yang lain, bebas meminjam alat tulis menulis. Tetapi ketika terjadinya pandemi COVID-19 ini atau di istilahnya yaitu corona, ya itu semua dibatasi, kegiatan-kegiatan anak-anak itu dibatasi, khususnya sebelum Belum Covid. melakukan segala sesuatu itu terlebih dahulu ya pertama ya cuci tangan ya. Dulu kalau istilahnya cuci tangan itu kalau mau makan kan. Betul. Tetapi untuk kebiasaan sekarang untuk kita beradaptasi dengan dunia pandemi sekarang yaitu cuci tangan itu sudah jadi kebiasaan setiap hari atau setiap detik, menit itu harus kita laksanakan karena mengingat virus ini kita tidak mengenal ya satu sama lain dia sudah kena virus atau tidak ya. Jadi tidak ada gambaran sedikit pun gejala-gejala seperti apa yang nantinya ketika murid 1-2 orang itu berkumpul ya di situ dalam arti tidak tahu kapan dan di mana ya virus itu akan datang. Nah, itu perbedaan-perbedaan antara pembelajarannya, pembelajaran situasi kondisi pada saat sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Kemudian untuk pembelajaran dari segi belajar ya. Nah, pada sebelum terjadinya pandemi, anak-anak itu dengan kreativitas secara langsung mereka belajar langsung ya. Misalnya bahasa Indonesia secara langsung dengan bertatap muka dengan guru yang ada, tanya jawab dengan teman-teman yang ada di samping kiri kanan atau sekitar yang ada. Tetapi ketika saat sekarang pembelajaran itu dibatasi lewat pembelajaran daring atau online. Yang istilahnya sekarang yaitu kita mengenal pembelajaran luring. Nah, ada luring maupun daring. Nah, perbedaan dari daring dan luring itu, daring itu kita diajar menggunakan aplikasi, ya. Apakah itu aplikasi lewat WhatsApp, kemudian aplikasi Zoom, kemudian aplikasi Google Meet. Nah, itu pembelajaran penggunaan daring. Nah, keuntungannya bukan dari segi penyakitnya atau virusnya, tetapi keuntungan dari situasi kondisi pandemi pembelajaran siswa ini dituntut untuk menguasai IT ya, ilmu pengetahuan teknologi, iptek, ilmu teknologi yang tadinya anak-anak tidak terbiasa menggunakan HP Android. Nah, diajarkan untuk menggunakan Android, HP Android. Kebiasaan anak-anak yang tidak tahu pakai laptop, penggunaan untuk Zoom, kemudian internet, wifi dan sebagainya. Dengan masa pandemi ini anak-anak dituntut ya harus menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Nah, itu perbedaan-perbedaan antara pembelajaran yang awal sebelum pandemi maupun yang sekarang yang
sudah kita lakukan ya, kurang lebih hampir 2 tahun, 1 tahun lebih yang berjalan ini. Jadi seperti itu, dan kita lihat juga ya di masa-masa sekarang itu bukan cuma dari segi penggunaan, ada aspek di situ, aspek yang merugikan juga ya bagi orang tua maupun anak-anak, di mana dalam pembelajaran sewaktu pandemi ini, orang tua itu kalau sudah sibuk dengan pekerjaan ya, tugasnya bukan cuma hanya bekerja untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi sudah merangkap tugas tambahan, yaitu sudah menjadi guru ya. Di situ harus belajar bagaimana untuk mengajari anak ini supaya bisa menguasai pengetahuan, buat tugas pekerjaan rumah seperti PR, matematika dan sebagainya. Dulunya kan tidak tahu, hanya berfokus pada pekerjaannya saja. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi hari ini toh, jadi tentang dari orang ke masa belum ada jadi pandemi. Masa pandemi. Iya, pada masa pandemi dan sekarang ada masa pandemi. Jadi orang di sini semua anak-anak sekolah tuh sudah lewat dari Zoom, orang kata-kata semua bilang lewat dari Zoom. Guru-guru bilang dari Zoom, dari apa. Jadi orang mesti belajar semua itu dari Zoom ya. Lewat aplikasi. Ya, aplikasi Zoom. Iya. Jadi fungsi dari Zoom atau Google Meet itu ya, itu penerapan sekarang yang diajarkan anak-anak untuk mengetahui pembelajaran yang ada lewat aplikasi. Nah, yang menjadi kekurangan juga di sini mengenai penggunaan, ya tidak semua ya anak-anak mampu. Ya, kadangkala di situ terjadi pro kontra ya penggunaan HP. Ada anak-anak yang tidak memiliki HP Android, kemudian walaupun sudah memiliki HP Android tetapi setiap hari itu tentunya makan pulsa. Betul sekali. Nah, itu segi kekurangannya di situ. Orang tua juga harus menyiapkan duit juga kan, terbentur di keuangan, ekonomi. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor juga penghalang, faktor tidak tuntasnya anak-anak sekarang dalam mencapai ketuntasan belajar mereka. Itu salah satu faktornya. Nah, kemudian penggunaan Zoom dan aplikasi Google Meet itu di mana fungsinya ya, itu Zoom kan itu berbicara tentang audio yang secara langsung ya, video, secara video, bukan hanya secara dalam arti suara saja ya, tetapi secara keseluruhan suara maupun secara visual kelihatan antara peserta anak didik itu dengan guru ataupun dengan orang tua. Itu mempermudah untuk menatap atau melihat secara langsung apa-apa saja kegiatan belajar yang mereka lakukan. Itu kegunaan dari Google Meet atau Zoom. Ya, terima kasih. Ya, jadi betul sekali Ibu udah bilang kalau misalnya itu termasuk dalam kota. Ya, Betul, penggunaan ya, kota, maksudnya anak-anak pulsa. pulsa. Iya. Jadi kalau kota, nah itu tiap hari mesti ada uang tiap Iya. hari. Dan tetapinya ada pandemi begini, orang tidak boleh dibatasi apa. Tetapi kalau saya kalau rumah ada namanya katanya IndiHome, nah itu tapinya itu sama itu gampang membantu ya, kerja membantu anak-anak sekolah, anak-anak ada lagi kesusahan, itu bantu semuanya. Apa yang orang mau buka apa itu terbantu. Ya, jadi di sini pada intinya yaitu berbicara tentang pulsa ya yang dimiliki oleh anak didik ya atau siswa-siswa di masa pandemi ini. Yaitu di sini pemerintah dengan bijaksana ya menyiapkan
pulsa gratis, kuota gratis. Dari pemerintah. Iya, lewat Kemendikbud ya. Di situ siswa-siswa semua yang terdaftar di sekolah tertentu, atau bukan, dalam arti bukan sekolah tertentu ya, Betul, semua betul. secara merata itu didapati atau diberikan kuota gratis oleh pemerintah. Jadi dengan sendirinya anak-anak bahkan guru-guru yang ada bisa melakukan aktivitas pembelajaran daring tersebut dengan adanya bantuan pulsa dari kuota. pemerintah. Iya, pemerintah. Untuk Untuk anak-anak anak dosen kah, mahasiswa mulai dari TK, SD sampai jenjang perguruan tinggi Betul itu dikasih kuota gratis. untuk kepada Nah, iya, semua masyarakat siswa. Indonesia. Tetapi kalau berbicara IndiHome, WiFi, yaitu dalam arti hanya anak-anak tertentu ya, yang mampu, yang mampu. Tetapi Dan ya tapinya kalau yang tidak mampu luar nah, biasa. Kita bersyukur ya, pemerintah kita bijaksana di dalam masa pandemi ini. Walaupun pandemi, ada bantuan ya untuk siswa-siswa yang mengalami masa pandemi yang belajar saat ini, yaitu lewat pemberian kuota pulsa gratis. Tapinya Nah, nggak, seperti itu. kalau umur anak-anak begitu, kalau yang Mm-mm. yang susah bagaimana kalau menurut Nah, Ibu? itu Ibu. seperti tadi Ibu Guru katakan, yaitu pemberian kuota pulsa gratis. Nah, kemudian solusi ketika anak-anak mengalami kendala ya di dalam belajar. Nah, tadi istilahnya luring. Luring, tetapi dalam arti di situ guru harus harus melihat protap ya, tetap ada protap ya. Di situ terjun langsung ke rumah ya, tanpa maksudnya dalam arti situ tidak mengumpul siswa-siswa tersebut, tetapi guru dengan antusias, dengan pemikiran yang bijaksana ya, turun langsung ke lapangan atau mengunjungi rumah siswa tersebut, kemudian membagikan kopian materi buku-buku yang ada, kemudian dibagikan di rumah siswa tersebut, diantar, kemudian diberikan petunjuk mana yang harus dikerjakan, diberikan penjelasan mana materi yang harus dikerjakan oleh siswa tersebut, sehingga anak yang mengalami kendala untuk belajar ya otomatis sudah dengan sendirinya bisa mengikuti sama dengan anak-anak yang lain ikuti pembelajaran daring tersebut. Jadi itu seperti itu. Oke guys, jadi semua bagi tujuh orang bersama dengan Ibu siapa dulu Teh? Ya, oke. Hai. Perkenalkan. Nama saya itu Ibu Guru Fone Landita Kalau SPD MPD. Ibu Guru berasal dari SDN 43 Manado, Teling Atas. Demikian, terima kasih. Dan hari ini orang semua bagi tujuh orang cerita-cerita tentang dari masa sekolah, toh dari masa sekolah dan dari Masa normal begini, ya, normal. sampai Jadi semua bagi tujuh guys, kita vlog pada malam hari ini. Jadi saya Gonta Nara dan Ibu. terima kasih. Terima kasih dan jangan lupa di subscribe dan like.